Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosa Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjutkan soal CASNP3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Dalam komunikasi bisnis, apa tujuan utama dari penggunaan email sebagai alat komunikasi? A. Mengurangi biaya pengiriman. B. Menyediakan catatan komunikasi yang terdokumentasi. C. Mengirimkan pesan secara instan. D. Mengganti semua komunikasi tatap muka. E. Menghindari penggunaan media sosial. Jawabannya adalah B. Menyediakan catatan komunikasi yang terdokumentasi. Dalam pembahasannya, email digunakan dalam komunikasi untuk menyediakan catatan yang terdokumentasi dari komunikasi yang dapat dirujuk kembali di masa depan. Opsi A merupakan metode efisiensi. Kemudian opsi C bisa dengan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan lain-lain. Kemudian opsi D merupakan komunikasi yang kurang personal. Dan opsi E akan mengurangi exposure dan peluang untuk berinteraksi secara online. Next, soal nomor 2. Apa yang menjadi fokus utama dalam keterampilan menulis bisnis yang efektif? A. Menulis dengan panjang dan detail. B. Menggunakan bahasa yang formal dan jelas. C. Menghindari penggunaan titik dan koma. D. Menggunakan jargon teknis tanpa penjelasan. E. Menulis tanpa struktur yang jelas. Jawabannya adalah B. Menggunakan bahasa yang formal dan jelas. Kita lihat bahasanya. Keterampilan menulis bisnis memerlukan penggunaan bahasa yang formal dan jelas untuk menyampaikan informasi dengan tepat dan profesional. Kalau opsi A akan mengakibatkan komunikasi yang berpotensi membosankan atau membingungkan. Kemudian opsi C dapat mengakibatkan kesulitan dalam pemahaman dan interpretasi. Opsi D akan mengakibatkan kesulitan pemahaman oleh audiens. Dan opsi E akan mengakibatkan kebingungan dan kehilangan fokus. Next. Soal nomor 3. Dalam konteks etika komunikasi, apa yang harus dihindari saat menyampaikan feedback negatif? A. Menyampaikan kritik secara langsung dan terbuka. B. Menyembunyikan kritik dan memberi pujian palsu. C. Memberi umpan balik yang membangun dan berbasis fakta. D. Menggunakan bahasa yang kasar atau menyerang. E. Mengabaikan masalah yang ada. Jawabannya adalah D. Menggunakan bahasa yang kasar atau menyerang. Kita lihat pembahasannya. Dalam etika komunikasi, penting untuk menghindari bahasa kasar atau menyerang saat memberikan feedback negatif. Sebaiknya memberikan umpan balik yang membangun dan berbasis fakta. Kalau dari opsi A, itu baik, namun harus dikelola dengan sangat bijak. Opsi B akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan kurangnya perbaikan. Kemudian opsi C merupakan salah satu etika komunikasi. Dan opsi E akan menyebabkan masalah yang tidak terselesaikan. Next. Soal nomor 4. Apa yang merupakan praktik terbaik saat mempersiapkan presentasi bisnis? A. Membuat slide sebanyak mungkin. B. Menggunakan font kecil agar informasi lebih banyak. C. Mengatur waktu presentasi dan berlatih secara menyeluruh. D. Mengabaikan audiens dan fokus hanya pada materi. E. Menggunakan banyak grafik yang tidak relevan. Jawabannya adalah C. Mengatur waktu presentasi dan berlatih secara menyeluruh. Kita lihat pembahasannya. Praktik terbaik dalam mempersiapkan presentasi bisnis termasuk mengatur waktu dan berlatih secara menyeluruh untuk memastikan penyiapan informasi dengan jelas dan efisien. Kalau dari opsi A, mungkin menyebabkan presentasi terasa berlebihan dan sulit diikuti. Opsi B akan menyebabkan kesulitan bagi audiens untuk membaca dan memahami isi slide. Opsi D dapat mengakibatkan kurangnya keterlibatan dan koneksi dengan audiens. Dan opsi E dapat menyebabkan kebingungan dan gangguan bagi audiens. Next. Soal nomor 5. Apa manfaat utama dari komunikasi nonverbal dan bisnis? A. Menyampaikan informasi secara langsung tanpa kata-kata. B. Mengganti komunikasi verbal sepenuhnya. C. Meningkatkan kebisingan selama rapat. D. Mengurangi kebutuhan untuk laporan tertulis.
E. Menghindari kontak mata. Jawabannya adalah A. Menyampaikan informasi secara langsung tanpa kata-kata. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat menyampaikan informasi secara langsung dan memberikan konteks tambahan pada komunikasi verbal. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi B kurang tepat karena komunikasi verbal dapat membantu memperjelas maksud, membangun hubungan, dan memungkinkan pertukaran ide. Opsi C akan mengganggu konsentrasi dan pemahaman audiens. Opsi D dapat mengakibatkan kurangnya dokumentasi yang dapat dirujuk di kemudian hari. Dan opsi E akan menimbulkan kurangnya kesan keterbukaan, kepercayaan, dan koneksi dengan audiens. Oke guys, jadi itu ya contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.